Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi bersama Ibu Hani di pembelajaran tematik kelas 5. Pada video kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Namun sebelumnya jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe channel video ini ya, agar kalian tidak ketinggalan info video berikutnya. Kali ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, urutan peristiwa dalam bacaan, keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia, dan jenis-jenis usaha masyarakat Indonesia. Mari kita mencari tahu bersama-sama. Nah, ini adalah gambar dari rumah adat Rumah Betang Uluk Palin. Tahukah anak-anak berasal dari daerah manakah rumah adat ini? Agar anak-anak tahu, kalian bisa membaca teks yang Ibu tampilkan ini. Kalian dapat membacanya dengan menjeda atau menekan tombol pause video ini ya. Nah, setelah anak-anak membaca teks Rumah Betang Uluk Palin, kita akan belajar mengurutkan peristiwa pada bacaan. Langkah yang dapat anak-anak lakukan yang pertama, identifikasilah peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi dalam bacaan dengan menggunakan kata tanya 5W plus 1H. Apa sajakah itu? Yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Contohnya, di mana letak Rumah Betang Uluk Palin? Nah, di sini kalian dapat membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya di mana. Nah, dari teks bacaan tadi, kita tentukan pertanyaannya, di mana letak Rumah Betang Uluk Palin? Yang kedua, berapa ukuran Rumah Betang Uluk Palin? Nah, yang ketiga bisa menggunakan kata tanya apa? Yaitu apa arti penting Rumah Betang Uluk Palin bagi masyarakat Dayak. Nah, setelah kalian menentukan pertanyaan yang ingin kalian cari, kalian dapat menggarisbawahi setiap peristiwa penting tersebut yang terjadi dalam bacaan. Yang selanjutnya, kalian dapat menuliskan peristiwa-peristiwa tersebut secara urut. Nah, sekarang bagaimanakah urutan peristiwa dalam bacaan Rumah Betang Uluk Palin? Ayo kita berlatih untuk mengurutkan peristiwa pada teks bacaan Rumah Betang Uluk Palin yang sudah kalian baca tadi. Kalian dapat menjeda video ini atau menemukannya pada buku siswa halaman 17. Anak-anak, bentuk rumah adat setiap suku bangsa menyesuaikan kondisi lingkungan alam sekitarnya. Rumah adat Kalimantan biasanya berupa rumah panggung untuk menghindari serangan hewan-hewan liar. Begitupun dengan Rumah Betang Uluk Palin. Nah, rumah adat ini juga mempunyai keunikan tersendiri. Apa sajakah itu? Yang pertama, dihuni oleh lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga. Yang kedua, bentuknya memanjang serta terdapat sebuah tangga dan pintu masuk ke dalam. Yang ketiga, dibangun tinggi dari permukaan tanah untuk menghindari musuh, binatang buas, ataupun banjir. Yang keempat, 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur Sungai Uluk dan Sungai Nyabau akibat erosi. Dan yang kelima, dapat ditemui di pinggiran sungai-sungai besar yang ada di Kalimantan. Nah, itulah keunikan yang dimiliki Rumah Betang Uluk Palin. Sekarang anak-anak dapat menuliskan 5 keunikan rumah adat yang ada di daerahmu. Nah, anak-anak, rumah adat merupakan salah satu keragaman budaya di Indonesia. Tahukah kalian ada keragaman lain dalam budaya Indonesia, seperti pakaian adat,
kesenian daerah, dan juga bahasa daerah. Yang pertama, kita akan membahas bahasa daerah terlebih dahulu. Setiap suku bangsa di Indonesia berkomunikasi menggunakan bahasa daerah setempat. Dengan demikian, keragaman suku menghasilkan bahasa yang beragam. Nah, sekarang kita akan membandingkan penggunaan bahasa daerah dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, kita mulai dari bahasa Indonesia terlebih dahulu. Saya. Kalau dalam bahasa Jawa itu aku atau kulo pengucapannya. Nah, dalam bahasa Sunda, abdi. Dalam bahasa Batak, ahu. Dan dalam bahasa Papua, sa. Nah, itu tadi penggunaan kata saya. Sekarang kata rumah. Kalau dalam bahasa Jawa itu pengucapannya omah. Dalam bahasa Sunda imah, dalam bahasa Batak bagas, dan dalam bahasa Papua itu rumah. Nah, anak-anak, tahukah kalian keragaman bahasa daerah tidak menimbulkan masalah antar suku bangsa? Mengapa? Hal ini karena dalam komunikasi antar suku bangsa digunakan bahasa Indonesia yang telah mampu mempersatukan perbedaan bahasa daerah. Nah, selain bahasa daerah, ada keragaman rumah adat di Indonesia. Nah, yang pertama coba kalian amati. Di sini ada rumah adat Joglo dari Jawa Tengah. Yang kedua ada rumah Gadang dari Sumatera Barat. Nah, yang ketiga ada rumah Panggung dari Jambi. Yang selanjutnya ada juga rumah Panjang dari Kalimantan Barat. Nah, yang selanjutnya ada juga rumah adat Gapura Candi Bentar dari Bali. Nah, inilah beberapa nama rumah adat yang ada di Indonesia. Selain rumah adat, ada juga keragaman pakaian adat tradisional di Indonesia. Banyaknya suku-suku dan provinsi yang ada di Indonesia, maka banyak pula pakaian adat atau baju adat yang dimiliki. Nah, seperti pakaian adat Aisan Gede dari Sumatera Selatan, Paksian dari Bangka Belitung, Perang dari Kalimantan Barat. Kalian juga dapat melihat daftar pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Kalian dapat melihat di video ini atau membuka buku siswa halaman 20-21. Nah, yang selanjutnya ada kesenian daerah. Kesenian daerah di wilayah Indonesia tentunya sangat beragam anak-anak. Setiap suku bangsa memiliki kesenian khas yang terdiri atas tari-tari dan juga lagu daerah. Nah, contohnya ada tari piring dari Sumatera Barat. Ada juga tari merak dari Banten. Ada juga tari kecak dari Bali. Kalian juga bisa membuka buku siswa halaman 21-22 untuk melihat daftar dari kesenian daerah yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang keragaman berbagai budaya yang ada di Indonesia. Menurut kalian, bagaimana sikap yang harus kita lakukan dalam menghadapi keragaman sosial budaya di Indonesia? Ya, tentunya kita harus rukun, kita harus bersikap toleransi, yaitu rukun, saling menghormati, saling menghargai dengan orang lain walaupun itu berasal dari daerah yang berbeda dari kita. Nah, anak-anak, selain keragaman budaya yang sudah kita pelajari tadi, ada juga keragaman berbagai jenis usaha dan kegiatan ekonomi di dalam masyarakat. Apa sajakah itu?
Ada juga ini anak-anak, keragaman jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, mereka melakukan berbagai usaha. Berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan menghasilkan barang dan jasa. Salah satu jenis usaha di masyarakat yaitu mengolah sumber daya alam dari lingkungan. Nah, ada berbagai bentuk jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam, yaitu ada jenis usaha agraris dan juga jenis usaha ekstraktif. Usaha agraris adalah jenis usaha bidang produksi yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam, misalnya hewan dan tumbuhan. Sedangkan usaha ekstraktif adalah jenis usaha yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita bahas satu persatu, dimulai dari jenis usaha agraris. Ada pertanian ya anak-anak. Nah, tanah pertanian ditanami sayur mayur, buah-buahan, dan palawija. Kemudian ada pula perkebunan. Tanaman perkebunan diantaranya cengkeh, teh, karet, coklat, tembakau, kopi, dan kelapa sawit. Nah, selain itu ada juga jenis usaha agraris di bidang kehutanan, yaitu memanfaatkan kayu, rotan, damar, bambu, sutra alam, dan kopal. Selain itu, ada juga jenis usaha agraris bidang peternakan. Hewan yang diternakan itu ada sapi, kambing, domba, itik, dan juga ayam. Nah, selain itu, ada juga peternakan ulat sutra anak-anak. Kepompong ulat sutra dapat menghasilkan serat bahan baku untuk kain sutra. Yang selanjutnya adalah perikanan. Nah, usaha di bidang perikanan ini dapat dilakukan di daerah pantai atau bendungan atau waduk. Tetapi ada juga usaha perikanan yang memanfaatkan kolam-kolam di lahan persawahan. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis usaha yang kedua, yaitu jenis usaha ekstraktif. Nah, ada berbagai contoh jenis usaha ekstraktif, yaitu berburu. Kemudian ada pertambangan. Nah, dan juga ada penebangan hutan. Sekarang, anak-anak juga dapat mengamati aktivitas penduduk di sekitarmu yang memanfaatkan sumber daya alam. Kalian dapat membuka buku siswa halaman 26 dan mengisi tabel yang disediakan. Anak-anak, tidak terasa kita sudah berada di penghujung pembelajaran video hari ini. Nah, apa saja materi yang sudah kita pelajari? Ya, tadi kita sudah belajar tentang mengurutkan peristiwa pada bacaan, kemudian belajar tentang keragaman budaya di Indonesia, dan belajar tentang jenis usaha masyarakat di Indonesia. Nah, agar anak-anak semakin paham, anak-anak dapat mengerjakan soal evaluasi berikut ini. Ada 5 soal. Ibu yakin anak-anak pasti bisa mengerjakan soal ini dengan baik. Nah, demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada video kali ini. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.